38. Di hari yang lain. Duh, makin ribet saja, keluh Martha. Dia sudah pulang lagi ke rumah untuk memaafkan ayah dan ibunya. Tapi mereka masih tetap meminta Martha untuk membawa Lukas makan malam bersama. Mereka agak memaksa. Martha tidak bisa menolak begitu saja, dia sayang kedua orang tuanya. Martha jadi bimbang. Ini salahku membawa-bawa Lukas ke urusan pribadi. Kalau dia berbohong kepada orang tuanya tentang hubungannya yang putus dengan Lukas, itu akan jauh lebih merepotkan lagi. Martha gelisah sepanjang lift naik ke lantai 30. Di lantai 30, Lukas sedang berada di luar ruangan Melanie. Dia berpikir tentang cara menyelesaikan masalah Melanie yang melibatkan para pemegang saham dan si begundal rusuh Tommy Maharta. Lalu pikirannya teralihkan ke sosok di sudut kegelapan yang memata-matainya di kafe Anton semalam. Siapa lagi ya dia? Musuh muncul terus. Meski begitu, Lukas berusaha tetap berpikiran dingin. Dia siap menghadapi apapun itu. Martha muncul dan duduk di samping Lukas. Dia menengok ke sekitar dulu. Hai, Martha, apa kabarnya? Sudah selesai cuti ya? Sambut Lukas. Martha tampak gelisah. Lukas, maafkan aku ya. Lo kenapa? Gara-gara aku minta kamu jadi pacar pura-pura. Jadi runyam dan panjang begini. Kamu luka-luka dihajar polisi bayarannya Ferry Gunawan. Aku gak ngangka bisa serumit itu. Kupikir mereka bakal mundur kalau aku bilang aku sudah punya pasangan. Martha menutupi wajahnya karena malu. Oh itu. Sudah tidak usah dipikirkan. Toh kita bisa anggap ini kemenangan besar. Karena secara tidak langsung kamu sudah bantu para penegak hukum untuk meringkus keluarga Gunawan. Lukas membesarkan hati Martha. Iya, tapi dalam prosesnya, kamu bisa-bisa saja mati ketembak atau apalah. Tapi nyatanya, aku selamatkan. Martha mengangguk. Namun, masih tampak merasa bersalah. Sudah tidak apa-apa. Aku mengerti perasaan bersalahmu. Tapi jujur, aku tidak berpikiran macam-macam. Aku hanya tulus membantu. Itulah gunanya teman. Bagaimana ya menjelaskan ke mama papa, kita kan gak pacaran beneran. Martha seperti mengacak-acak mukanya karena bingung. Kamu coba pikirkan dulu, kalau mau jujur nanti dampaknya seperti apa. Kalau tetap melanjutkan ini bakal seperti apa. Tapi dengan kejadian Ferry sih aku yakin, papa mama kamu bakal mikir-mikir lagi milih calon buatmu. Lukas terdengar sangat bijak. Martha menatapnya kagum. Benar juga ya. Terima kasih Lukas. Martha memeluk Lukas sebentar. Sama-sama Martha. Kalau butuh apa-apa kabari saja. Lukas menerima pelukan Martha sekadarnya saja. Tidak ingin Melanie sempat melihat. Martha mengangguk. Sebentar lagi dia akan cerita juga ke Melanie. Dia ambil napas dulu, lalu masuk ke ruangan menyapa atasannya. Lukas memberi acungan jempol dorongan semangat. Lee yang kebetulan lewat memperhatikan itu. Wah, peluk-pelukan sama asisten CEO dia. Ketika Martha masuk ke ruangannya, Lee langsung menghampiri Lukas. Hei, abis merayu Martha ya kau, tegur Lee kepada Lukas. Lukas mengernyit. Hei, jangan ngaco. Lah tadi, ngobrolnya mesra banget sampai peluk-pelukan segala. Jangan sembarangan nuduh, Martha cuma bilang terima kasih karena sudah kubantu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Lukas pura-pura mau meninju Lee. Lee menatap curiga. Halah, sudah sana, aku mau masuk kantornya Bu CEO. Lukas bangkit berdiri, melewati Lee begitu saja. Wah, ganti sasaran rayu nih, goda Lee. Lukas tak menggubris. Dia masuk lalu duduk di depan Melanie. Ada apa? Ketus Melanie. Jangan judes-judes begitu, Lukas sok menasehati. Lukas, aku lagi sibuk. Gak bisa lihat. Iya aku bisa lihat. Lukas memamerkan senyumnya. Ya sudah, jangan ganggu dulu ya, Melanie berkata lebih ramah. Lukas senang mendengarnya, dia pun hening dahulu beberapa saat. Sorry, aku mau menawarkan bantuan, dan juga sedikit ngobrol sama kamu. Bantuan apa? Bahas apa? Melanie tak sedikit pun menoleh dari layar komputernya. Dia sibuk memerhatikan angka-angka seputar perusahaan Sukma Group. Melanie mengernyit, meletakkan pulpen dan kacamatanya. Lukas tersihir kecantikan Melanie ketika mengenakan kacamata. Itu pertama kali dia melihatnya memakai itu. Apalagi ketika Melanie sedang melepaskan kacamata lalu merapikan rambutnya. Cantik sekali.
Seperti aktris drama Korea, kamu memangnya bisa bantu apa? Apapun. Ini yang kutangkap, dan kalau kamu setuju, tersenyumnya. Apa yang terjadi pada perusahaan ini, terutama tentang merger dan keputusan pemegang saham yang mulai menentangmu, semua itu bagian dari rencana besar yang tidak baik, Lukas mulai menjelaskan. Gayanya seperti seorang karyawan kantor sedang presentasi. Melanie menduga hal yang sama dan satu hal sudah dikonfirmasi oleh Tommy Maharta, dia biang keladinya. Melanie tersenyum. Lukas jadi sumringah. Hatinya hangat melihat senyum Melanie. Ada upaya untuk menggulingkan kedudukanmu. Aku mencium ini berasal dari kedatangan Tommy Maharta. Aku bisa membantumu agar itu tidak terjadi. Melanie tampak mempertimbangkan. Jika kamu merasa gagal atau mentok untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan ini, kamu bilang saja padaku. Aku bisa membantumu, kata Lukas dengan percaya diri. Nadanya sudah seperti orang profesional yang sangat mengerti dengan intrik perusahaan. Melanie melongo mendengar perkataan Lukas. Dia memicingkan mata heran. Lukas terdengar seperti bukan biasanya. Seperti orang lain. Lukas, kamu kesurupan apa? Lukas malah bingung. Maksudnya, kamu kedengaran berbeda. Sampai aku tidak mengenalimu barusan. Lukas tertawa. Anggap saja ini diriku yang sebenarnya. Melanie jadi teringat dengan rasa penasarannya dulu. Siapa Lukas ini sebenarnya? Orang yang dia rendah-rendahkan terus di awal pertemuan. Aku bisa mengatasi semua ini, kata Melanie, setelah beberapa saat berpikir dan menimbang-nimbang. Aku percaya itu. Tapi aku sampaikan, kalau kamu perlu bantuan dariku, bilang saja. Kita bisa hadapi ini bersama-sama. Melanie merasa aneh mendengar kata bersama-sama. Seolah-olah dia dan Lukas sudah berpasangan sungguhan. Tiba-tiba jadi merasa kikuk. Ada semburan perasaan tak nyaman dalam perutnya. Membuatnya malu tanpa sebab. Yang kamu sampaikan tadi ada benarnya dan aku punya pemikiran yang sama. Kenapa mereka tiba-tiba jadi menyerangku? Kata Melanie akhirnya. Kemungkinan mereka dibeli oleh keluarga Maharta, susul Lukas. Aku curiga begitu. Pak Salim punya saham porsi besar. Kalau begitu, kita harus mendekati para pemegang saham yang porsinya besar juga. Buat mereka ada di pihak kita, usul Lukas. Melanie melongo lagi. Kalau masalahnya sudah sampai mengganggu keselamatan, aku akan turun tangan menghabisi mereka. Lagi pula, aku kan penjaga setiamu, Lukas mengedipkan mata genit ke Melanie. Melanie tersipu-sipu. Mendengarkan penjelasan dan rencana Lukas, Melanie akhirnya menyetujui dirinya dibantu oleh Lukas. Sewaktu jam istirahat Sonya menghampiri Lukas. Lukas, makan siang bareng yuk. Lukas baru tahu kalau Sonya diposisikan di lantai 30. Di lantai ini terdapat kantin khusus. Tempatnya lebih bagus daripada kantin lantai di bawah. Manajer-manajer sering makannya di sini. Lukas baru kali ini. Itu pun diajak Sonya. Lukas mengecek dulu Melanie, tampaknya Bu CEO masih sedang sibuk. Nanti Lukas akan bawakan dia makanan dari kantin. Lee melihat itu dan menggoda Lukas lagi. Waduh, baru berapa jam udah 3 aja yang dirayu. Lukas mengacungkan jari tengah kepada Lee. Satpam ganteng populer kau ya, seru Lee dari belakang. Sonya ikut tertawa. Lukas berjalan di samping Sonya, agak menjaga jarak. Setelah memesan makanan mereka cari tempat. Lukas, aku ingin berterima kasih padamu, kata Sonya. Wah, tentang apa lagi? Ya masih yang kemarin. Kamu mau repot-repot bikin seperti itu untuk mengembalikan posisiku di kantor. Padahal aku sudah berbuat yang tidak baik kepadamu. Oh, sampai lupa aku. Tidak apa-apa Sonya. Terima kasih juga sudah ditraktir makan siang ini. Aku melakukan itu karena aku melihatmu sebagai orang baik. Aku tidak bisa diam kalau melihat ada ketidakadilan, kata Lukas dengan bijaknya. Aku sangat senang mendengarnya. Senyum Sonya mereka, seperti matahari terbit. Tommy Maharta yang kebetulan sedang di lantai 30 dan mau melihat kantin khusus, melihat mereka berdua. Ternyata satpam tengik itu suka main perempuan. Lihat saja, akan kuambil Melanie. Tommy yakin, setelah dia melaksanakan misi yang diminta oleh organisasi, mereka akan membantunya mendapatkan apa yang dia mau. Termasuk merebut Melanie. Akankah dia berhasil? Organisasi apa yang dipikirkannya? Bersambung. 39. Sore menjelang pulang kerja,
Tommy Maharta mendatangi kantor Melanie. Lee dan Lukas kebetulan tidak sedang beredar untuk menahannya. Dia masuk begitu saja ke ruangan Melanie. Melanie mendesah melihat Tommy datang lagi. Ada apa lagi? Hanya mengecek keadaanmu, kata Tommy. Memangnya kamu siapa? Tommy ambil duduk di depan Melanie yang lagi sibuk membaca berkas di komputer. Aku rekan bisnismu di perusahaan ini. Melanie tidak menggubrisnya. Dia mau menghemat energi untuk tidak teriak-teriak mengusir Tommy. Tadi aku ke kantin, kata Tommy setelah beberapa waktu terdiam. Lalu, tanya Melanie malas. Aku melihat Lukas dan Sonya makan berduaan. Apa kamu tahu? Tommy sengaja memancing. Tidak, aku tidak tahu. Memangnya kenapa? Katanya Lukas pacarmu, tapi kok dia sama cewek lain? Jangan-jangan mereka pacaran. Apa kamu tidak curiga? Melanie mendengus. Ternyata hanya masalah sepele begini. Tommy seperti tak ada pekerjaan lain saja. Kamu kayak gak ada kerjaan aja. Ngurusin masalah orang mulu. Jawab aja gampang kan? Kamu datang selalu untuk masalah yang gak penting. Kamu gak lihat aku sedang kerja. Ganggu konsentrasi aja tahu gak sih? Melanie dengan tidak sabar menutup laptopnya. Lalu bersedekap menatap Tommy dengan benci. Ini gak penting buatmu. Hei, pacarmu atau tunanganmu itu berduaan sama cewek lain. Cewek itu cantik. Kamu sedang dipermainkan. Tommy seolah sebagai pria sejati yang tak pernah melukai hati perempuan. Melanie jijik mendengarnya. Melanie mendengus kesal, lalu tertawa mencemooh. Hebat, kamu sekarang bisa baca pikiran. Hebat-hebat. Melanie tepuk tangan di muka Tommy. Aku bisa lihat dari raut wajahmu kalau kamu cemburu. Wah, pakar membaca ekspresi juga. Aku peduli padamu, Melanie. Kalau kamu dipermainkan oleh laki-laki yang jadi pendampingmu sekarang, aku tidak akan tinggal diam. Entah apa yang sedang dimainkan oleh Tommy, Melanie tidak ingin mengikuti. Dia tidak mau terpengaruh. Wih, mau jadi pahlawan juga. Melanie tepuk tangan mencemooh lagi. Rupanya kamu tidak begitu peduli ya. Jadi tidak apa-apa dong aku menganggap kamu bohongan pacaran dengan Lukas. Itu hanya untuk membuatku panas saja. Iya kan? Terserah apa yang mau kamu bilang. Aku dan Lukas sudah lama pacaran, jawab Melanie tegas. Seberapa lama? Ya sebelum kamu datang untuk mengacau lah. Kamu gak terganggu sama sekali dengan Lukas yang makan siang dengan cewek lain. Tadi kelihatan mesra loh, pancing Tommy lagi. Melanie tidak ingin terpancing, tapi lama-lama panas juga. Dia membayangkan melihatnya sendiri. Apakah benar dia akan cemburu? Sonya adalah temanku, dia sudah minta izin tadi waktu mengajak Lukas makan siang, Melanie mengarang. Oh, yang benar. Tommy mencibir. Ya benarlah. Sonya orang kepercayaanku sekarang. Mau apa kamu? Itu ulah kamu kan bikin Sonya dipecat. Ngaku kamu. Kamu sendiri kan yang bilang, kamu bisa berbuat apa saja. Tommy terdiam, mau bicara tapi terbata. Kamu tuh hanya parasit di sini. Aku sudah aman dan nyaman menjalankan perusahaan. Tahu-tahu kamu datang dan bikin runyam. Sialan kamu. Melanie mengacungkan jari tengah ke muka Tommy. Kamu belum tahu saja. Kalau urusan ini sudah selesai, Sukma Group akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tommy mengalihkan topik. Membenarkan tindakannya membuat Sonya dipecat. Atau malah kerugian yang sangat besar, ketus Melanie. Tommy terdiam beberapa saat, memikirkan amunisi berikutnya. Kamu tahu, yang bikin runyam adalah Lukas Brata. Melanie melongo, dia menepuk meja. Lelucon dari mana itu? Apa hubungannya dia dengan semua ini? Jelas-jelas kamu datang dan segalanya tambah repot. Perkataan Lukas yang memicu ini semua. Kalau dia menyingkir, ini semua tidak akan terjadi. Aku menginginkanmu kembali, tapi Lukas menghalang-halangi. Pengecut sekali kamu. Lukas tidak menghalang-halangi. Aku yang memang tidak mau lagi sama kamu. Susah banget sih mengertinya. Perkataan Melanie sekarang terdengar sangat tajam. Kamu mesti mempertimbangkan lagi keputusanmu memacari Lukas. Dia siapa sih memangnya? Tommy. Susah banget dibilanginnya. Dasar memang anak mama. Pengecut egois. Lebih baik kamu fokus saja deh sama kerjaan kamu. Kamu posisinya direktur kan? Belagaklah seperti direktur. Melanie tidak habis pikir, Tommy tidak ada capek-capeknya. Berputar-putar terus.
Aku tidak masalah kamu hina-hina, Melanie. Ini sebagai bukti kalau aku sudah berubah. Suara Tommy dibuat lebih lembut sekarang. Cuy, ini mah kamu lagi akting saja. Akting sok kuat. Padahal dari tadi gatal pengin gebrak meja kan. Orang-orang picik seperti kamu tidak bakalan berubah. Tommy menarik napas dalam-dalam. Kamu jangan sampai menyesal. Pikirkanlah kemungkinan kita untuk bisa bersama lagi. Tommy, hentikanlah permainan konyolmu ini. Kamu lebih baik fokus kerja. Kalau memang merger dengan perusahaanmu bikin untung Sukma Group ya buktikan dong. Kok malah ngurusin masalah pribadiku terus? Oke, tapi tolong pertimbangkan ulang. Kita masih bisa bersama-sama lagi. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Kalimat terakhir terdengar mengancam. Melanie memandangnya tajam penuh benci. Keluar kamu. Melanie semakin yakin, Tommy datang hanya untuk melakukan trik jahat. Lukas berkata benar. Setelah melakukan suatu pekerjaan, Lukas kembali ke ruangan Melanie. Dia berpapasan dengan Tommy yang baru saja keluar. Ngapain tuh orang barusan? Tanyanya kepada Melanie. Biasalah. Melanie buka lagi laptopnya. Dia ganggu kamu. Lukas terdengar perhatian. Iya, kayak biasa, ngemis-ngemis minta balikan sama aku. Gak penting banget. Melanie bilang dia sudah sampaikan ke Tommy berkali-kali kalau dia tidak akan mau kembali lagi dengan Tommy. Pacarnya sekarang adalah Lukas, sampai kapanpun. Lukas senang mendengarnya, namun dia mesti bersikap tenang. Melanie masih memainkan peran pura-pura saja. Kamu benar, aku semakin mencium rencana jahat yang disusun Tommy Maharta, kata Melanie setelah menyelesaikan satu berkas di komputernya. Ya, kemungkinan bukan hanya dia dalangnya. Bisa jadi, dia hanya pion dari komplotan yang lebih besar. Aku jadi semakin ragu ingin melakukan sesuatu di perusahaan ini. Kalau sudah ada yang ingin menjatuhkan seperti ini bagaimana? Melanie mendesah, menyandarkan punggungnya ke kursi. Melanie, kamu jangan takut. Kamu kuat. Lagi pula, ada aku di sini yang siap membantumu. Aku akan bantu menyelidiki Tommy Maharta. Aku mencium adanya ular yang bersembunyi di balik rumput, tiba-tiba bisa menyerang. Lukas sangat meyakinkan. Dia bisa melindungi dan membantu Melanie. Setelah memastikan Melanie sudah lebih tenang, Lukas keluar dari ruangan Melanie, lalu menghubungi Anton. Ya, Bang, kata Anton di seberang sana. Bagaimana penyelidikan tentang Tommy Maharta? Anak buahku sudah membuntutinya kemana saja. Sudah ngubek-ubek dan meretas juga. Tapi tidak ada data yang berguna. Seperti dia sudah tahu bakal diserang begini. Baiklah. Terima kasih, Ton. Dugaan Lukas benar, ada yang melindungi Tommy. Dia pasti sudah diajari sedemikian rupa agar tidak terendus. Ada sebuah organisasi jahat di belakang Tommy. Lukas curiga begitu. Menjelang malam Lukas mengantarkan Melanie pulang. Di mobil Melanie tampak merenung. Kenapa kamu? Pusing banget kayaknya, tegur Melanie kepada Permata sesampainya di rumah. Lukas membantu melepaskan jaket Melanie dan meletakkannya di gantungan. Dia tawarkan untuk membawakan tas Melanie ke kamar. Mumet banget aku. Ini keluarga Tama sudah punya calon buatku dan minta aku datang untuk persiapannya. Aduh. Setuju aja enggak? Ini main panggil-panggil aja, gerutu Permata. Lukas ikut bergabung, kebetulan dia mendengar gerutuan Permata. Kita bisa lakukan sesuatu agar perjodohanmu batal, Permata. Sekarang kamu fokus aja ke perusahaan yang mau kamu buat. Kan kalau perusahaanmu berhasil, kamu jadi punya kekuatan sendiri untuk menolak mereka. Tunjukkan kalau kamu tidak bergantung kepada siapapun, saran Lukas. Benar, Permata. Gak usah dipikirin lah itu urusan perjodohan. Nanti kita bantu pikirin, Melanie mendukung. Wah, senang banget punya teman baik banget kayak kalian, Permata bersorak mengangkat tangan. Lalu dia menguap. Ngomong-ngomong, sudah sampai mana pembuatan perusahaannya? Tanya Melanie. Ini, lagi ngumpulin investor. Ribet banget ya ternyata. Haha, gini deh, aku ikutan jadi investor gimana? Biar cepat dikit jalannya. Lukas pikir itu boleh juga, karena kalau Melanie tersingkir dari Sukma Group, dia bisa lebih sukses di perusahaannya Permata. Lukas melihat Permata sangat senang dengan tawaran Melanie. Dia akan urus secepatnya bersama notaris. Lukas ingin ikut, tapi uangnya tidak seberapa. Selagi Melanie dan Permata membahas tentang perusahaan Permata,
Lukas menyiapkan mereka makan malam. Setelah makan malam mereka menonton televisi. Permata tampak gundah. "Hei, ada apa lagi?" tanya Melanie, menoleh paha Permata. Tadi Permata habis baca pesan dari ayahnya. Besok disuruh datang ke kediaman keluarga Tama. Ada acara makan malam katanya. "Mau datang?" tanya Melanie. "Gak tahu nih. Galau. Kalau gak diturutin, nanti urusannya ribet di keluargaku." Melanie kemudian melirik Lukas. "Lukas, maukah kamu menemani Permata besok malam?" Lukas kaget, apakah ini tes dari Melanie tentang kesetiaan? Bersambung. 40. "Iya, Lukas maukah menemaniku?" tanya Permata penuh harap. Lukas tampak berpikir, dia tahu betul keluarga Tama sangat tidak suka padanya. Bukan rahasia lagi kalau Baron Tama mengincarnya karena dianggap membunuh Gary Tama. Dia tidak ingin memicu api di sana. Itu hanya ibarat dia masuk sarang macan. Oh iya, ayahnya Gary Tama kan menuduh Lukas sebagai pembunuh Gary, Melanie teringat. Benar, meski sudah tidak terbukti. Tetap saja, mereka mungkin tetap ada pikiran kalau aku ada ikut campur di kematian Gary Tama. Lukas muncul kecurigaan, dia entah mengapa merasa Melanie sedang memancing dirinya. Permata kelihatan cemas. Lukas menangkap raut itu. "Kalaupun aku tetap datang, nanti akan ada ribut-ribut. Nanti malah mereka semakin memaksa Permata untuk segera menikah dengan calon dari keluarga Tama," lanjut Lukas. "Permata, siapa sih dari keluarga Tama yang bakal dicalonin lagi ke kamu?" tanya Melanie. Permata mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Papa Mama juga gak mau kasih tahu. Aku sebal sekali dengan mereka. Mereka bilang kejutan. Atau kamu pakai cara Melanie saja, cari orang yang bisa kamu ajak ke sana yang kelihatan lebih baik dari keluarga Tama," usul Lukas. "Pacar pura-pura maksudnya?" Permata seakan menyindir Melanie. "Tetap saja, meski aku datang dengan pacar pura-pura itu, pasti tetap ribut. Aku sudah gak tahan dengan keluarga itu. Aku pasti gak bakalan tahan tinggal di sana." "Ya sudah, Lukas, temani saja Permata. Kamu jadi pacar pura-puranya," suruh Melanie, entengnya. Lukas kaget mendengarnya. "Yakin, aku takut nanti mereka makin membenciku dan mengirim orang untuk mengerjaiku. Lagi pula kita kan statusnya juga masih pacar pura-pura. Takutnya informasi ini akan masuk ke telinga Tommy. Dia nanti jadi kepedean untuk mendekatimu lagi. Mengganggumu lagi." Benar juga ya. Lantas bagaimana dong?" Melanie meletakkan jarinya di dagu. Lukas melihatnya dengan lucu. Melanie tambah cantik kalau lagi pose berpikir begitu. "Coba kalau pakai kacamata. Aku sih bersedia saja jadi pacar pura-puranya Permata." Itu diucapkan Lukas secara sengaja untuk melihat reaksi Melanie. Permata langsung menoleh dan berharap. "Tapi ya, pasti akan ada keributan. Mereka pasti tidak terima Permata berpacaran denganku. Orang nomor satu yang mereka benci." Lukas melihat ekspresi Melanie yang menyarankan itu, tapi kelihatan sedikit keberatan sendiri. Lukas hampir tersenyum melihatnya. Melanie sebenarnya tidak rela. Dia dapat mencium aroma kecemburuan khusus antara Melanie dengan Permata. Namun, karena mereka sahabat kental, Melanie tampak bisa mentolerir itu. "Ya habisi mereka saja," kata Permata. Membuat Lukas kaget juga. Permata begitu mudah mengatakan hal keras macam itu. Lukas muncul kecurigaan. Melanie berjengit sambil mengeluarkan suara kaget. "Suka banget sama kekerasan kamu, Permata. Kekerasan bukan jawaban dari segalanya kan?" "Iya, Mel. Aku tahu. Cuma aku akan terus terkekang. Apa aku kabur ke luar negeri saja ya?" "Janganlah, nanti kamu tetap akan dikejar sama mereka. Mereka kan punya aset di luar negeri juga," cegah Melanie. "Bagaimana kalau aku ancam bunuh diri saja?" Lukas dan Melanie berbarengan berseru, "Jangan." Melanie langsung memeluk Permata. "Kamu jangan putus asa begitu dong, kan ada kita." Permata menunduk, tidak tahu mau bagaimana lagi untuk menggagalkan upaya perjodohan dirinya dengan keluarga Tama. Demi mencegah Permata berbuat tidak-tidak, Lukas mempertimbangkan lagi pilihan yang ada dan konflik yang akan timbul apabila dia ikut datang. Dia yakin Melanie tidak akan keberatan. Biarlah nantinya ribut-ribut dan berujung pertempuran. Yang penting Permata tidak mengambil jalan pintas itu. "Oke, aku akan menemani Permata. Apapun yang terjadi nanti di sana, kita lihat saja."
Aku akan mendukungmu, Permata. Kalau mereka mau menghabisiku, oke akan kuladeni. Lukas memutuskan. Permata terharu mendengarnya. Tanpa persetujuan Melanie, dia langsung memeluk Lukas. Permata pun menarik Melanie agar mereka berpelukan bertiga. Lukas merasakan Melanie mau menolak, tapi akhirnya ikut memeluk juga. Aroma yang dihirup Lukas adalah aroma tubuhnya Melanie. Dia memejamkan mata merekam momen ini. Muncul rona merah di pipi keduanya. Saling tatap mata, lalu membuangnya dengan kikuk. Di waktu yang sama di kediaman keluarga Maharta, keluarga kaya raya itu sedang mengadakan makan malam rutin sekeluarga. Makan malam dengan tata krama meja makan. Mereka mendatangkan koki khusus dari luar negeri untuk acara makan malam itu. "Bagaimana hubunganmu dengan Melanie?" tanya Salim Maharta kepada putranya. Pak Salim meletakkan pisau pengiris daging. "Sedang proses. Aku masih yakin bisa mendapatkan dirinya lagi." Tommy pun meletakkan pisaunya, menjawab dengan sopan. Itu artinya dia belum membuka hatinya untukmu." Tommy menggeleng. Dia sangat keras kepala sekarang. Tentu saja, dia CEO Sukma Group. Sudah seharusnya keras kepala. Kalau tidak pantas dia menduduki jabatan CEO. Komentar Pak Salim. "Sebaiknya kamu pun begitu. Kamu harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan tugasmu di perusahaan. Aku butuh waktu lebih lagi agar dia bisa jatuh di genggaman. Dengan begitu, perusahaan Sukma Group akan mudah kukendalikan. Lebih baik jangan seperti itu. Kamu fokuslah terhadap posisimu sekarang. Permainan ini tidak dimainkan dengan singkat. Butuh ketelatenan dan kerjasama yang solid. Terutama dengan orang-orang kita. Sebaiknya kamu berhenti memaksa-maksa Melanie untuk jadi pasanganmu. Papa dengar dia sudah punya pacar." Tommy mendesah, resah. "Mengakunya sih sudah. Tapi aku tidak percaya. Itu pasti settingan agar aku tidak mengganggunya lagi." Salim Maharta menyudahi makan malamnya dengan menyesap anggur. Dia meletakkan dagu di tangan. Menyimak putranya. "Siapa pacar Melanie? Dia dari perusahaan mana?" Tommy mendengus meremehkan. "Papa kalau tahu pasti akan menertawakan Melanie. Pacarnya itu satpamnya sendiri. Settingan kalau begitu. Dia pernah mengganggumu." Tommy tidak ingin ketahuan dia pernah kena tendang Lukas sampai terjatuh. "Pernah, tapi bisa aku tangani. Dia tidak penting. Orang rendahan. Aku bisa menyuruh orang untuk membereskan dia. Kalau begitu lakukanlah. Jangan sampai orang itu mengganggu agendamu. Dan ingat, jangan menekan Melanie dulu. Semakin ditekan dia semakin akan melawanmu." Salim Maharta mengingatkan. Tommy mengangguk. Dia memikirkan cara untuk menghabisi Lukas. Keesokan malamnya Lukas bersiap menemani Permata. Sore hari tadi dia dipilihkan setelan bagus oleh Permata, tentu dengan persetujuan Melanie. Bahkan Melanie juga ikut mengomentari setelan yang dikenakan Lukas. "Terima kasih Lukas sudah mau menemaniku malam ini," kata Permata. Dia mengenakan gaun merah. "Tidak masalah. Aku ingin masalah ini cepat selesai. Jadi kamu bisa fokus membangun perusahaanmu sendiri," kata Lukas. "Melanie, Lukas ini laki-laki yang sangat baik. Kamu beruntung punya dia," kata Permata kepada Melanie yang mengantarkan sampai depan rumah. Ya, Melanie memutar bola mata. "Hati-hati kalian." Lukas dan Permata pun meluncur ke kediaman keluarga Tama. Kediaman keluarga Tama begitu besar. Berkali lipat besarnya dari kediaman keluarga Marta. Pintu masuknya saja berkilometer dari lokasi perjamuan. Pemeriksaannya berlapis. Bodyguard necis tampak bersiaga di banyak titik. Mobil-mobil yang parkir mewah semua. Lukas menggait tangan Permata dan melangkah menuju lokasi utama. Di sana, seorang laki-laki berambut klimis di sisir ke belakang telah menunggu. "Anda pasti Permata Hari. Suatu kehormatan bisa menyambutmu." Laki-laki itu menyambut tangan Permata dan menciumnya. Lalu dia melirik sinis ke arah Lukas. Permata menarik lekas tangannya. "Siapa Anda?" Bersambung. 41. "Perkenalkan, aku Galatama. Calon suamimu." Lelaki itu mengenakan setelan tuxedo yang necis sekali. Lukas mengamati, Galatama cukup mirip dengan Gary Tama. Sama-sama sombong. Mengingat kembali keributan yang diakibatkan keluarga ini, Lukas ingin sekali menghajar Galatama saat ini juga. Namun, dia tahan. Permata sendiri tidak menanggapi lebih lanjut perkenalan Galatama. Dia melengos tak memedulikan Galatama.
Lukas ditariknya mendekat dan minta diajak masuk. Galatama mengikuti dari belakang. Menyeringai berkuasa, tampang yang merasa sudah menang. Di dalam sudah ramai orang. Lukas menengok ke belakang dan memerhatikan Galatama melipir naik tangga. Di balkon atas terlihat Baron Tama itu sendiri. Lukas merasakan tatapan yang tajam dari orang itu. Berapi-api penuh dendam. Lukas mengenalinya meski belum sempat bertemu langsung. Orang yang telah memfitnahnya dan mencelakainya. Aku merasa masuk ke dalam sarang buaya, kata Permata. Dia tampak seperti mau sesak napas. Tarik napas, Permata, saran Lukas, menggenggam tangan Permata. Di sana mereka melihat orang-orang penting. Para pejabat, dewan, dan pengusaha. Tolong bawa aku pergi dari sini, Lukas, Permata ingin berbalik. Lukas menahannya. Bagaimana kalau kita minum dulu? Lukas mengajak Permata ke bar, memesan koktail kesukaan Permata. Dari situ Lukas mengawasi Baron Tama dan Galatama mulai turun dari tangga. Tampak tadi Galatama berbisik-bisik sambil melirik Lukas. Permata gusar, dia menghabiskan koktail itu sekali tenggak. Baron Tama dan Galatama menghampiri Permata dan Lukas. Galatama masih memberikan tatapan merendahkan kepada Lukas. Permata, senang bertemu kamu lagi. Lama tidak main ke rumah Om, sapa Baron Tama. Padahal baru beberapa minggu lalu Permata sudah ke rumahnya dalam rangka berbelasungkawa atas kematian Gary Tama. Memang di pertemuan itu Permata hanya sebentar saja tinggalnya. Permata langsung berputar, dia menjatuhkan gelas koktailnya tapi segera ditangkap Lukas. Lukas diam dulu, mengamati situasi. Om Baron, pekik Permata, segera menyambut tangan Baron Tama. Lukas melihat Permata tampak terpaksa. Terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami. Sayang sekali papa mamamu tidak bisa ikutan. Pergi ke luar negeri ya. Baron Tama tampak gagah. Seperti orang-orang keluaran militer yang kemudian terjun ke dunia politik. Bagi Lukas, Baron Tama tak ubahnya adalah seorang mafia. Mafia selalu punya anak buah yang siap ribut. Lukas yakin Galatama juga punya anak buah. Ada satu hal yang dilihat Lukas dari Galatama. Meski kelihatan berkuasa dan sok tampan, Lukas dapat melihat Galatama menyimpan penyakit dalam. Orang ini sedang sekarat, batin Lukas. Iya Om, baru tadi sore berangkat, jawab Permata, ramah dibuat-buat. Oh begitu. Baron Tama lalu menoleh ke Lukas. Lukas menegakkan badan. Kamu membawa temanmu ternyata, boleh diperkenalkan. Permata dan Lukas sama-sama mengernyit. Tidak mungkin Baron Tama tidak mengenali Lukas. Ini pasti tipu muslihat. Baron Tama seolah ingin menutupi kalau dirinya orang yang ingin Lukas celaka. Baiklah, Lukas ikuti permainan ini. Lukas memberi kode Permata melalui tatapan mata agar dia mengikuti permainan ini. Ini Lukas, Om, teman Permata. Oh, aku pikir supirmu, celetuk Galatama. Baron Tama langsung menegurnya melalui tatapan tajam. Lukas di sini menemani Permata sebagai ganti papa dan mama, kata Permata lagi. Baron Tama tampak memandangi Lukas dari atas ke bawah. Baiklah, acara perjamuannya akan segera dimulai. Mari kita menemui para tamu kehormatan. Untuk Lukas, kau boleh duduk di mana saja. Silakan nikmati sajian yang ada. Lukas sok membungkuk, dengan senang hati. Permata tidak bergerak mengikuti Baron Tama dan Galatama yang sudah mulai berjalan ke panggung utama. Di ruang yang luas dalam rumah itu sudah tertata meja-meja bundar yang ditempati tamu-tamu kehormatan keluarga Tama. Permata, Baron Tama menengok ke belakang. Permata tampak mau menangis. Dia menggeleng, membatu di tempat. Om tahu kamu masih sedih dengan kepergian Gary Tama. Namun, perjodohanmu dengan keluarga Tama tidak bisa dibatalkan. Papa dan mamamu sudah merestui kamu dijodohkan dengan anak keluarga Tama yang lain. Permata menggelengkan kepala, dia menunduk. Lukas tidak ingin perjamuan itu berlangsung ricuh sebelum dimulai. Dalam permainan ini, Lukas ingin seolah-olah dia kelihatan memihak Baron Tama. Nanti kalau sudah runyam dan tak bisa ditolerir, baru dia akan bertindak. Permata, ayo ikuti dulu saja. Temui tamu-tamu bersama mereka, bisik Lukas. Aku ingin kabur saja, balas bisik Permata. Jangan sekarang, ayo temui dulu saja. Aku awasi dari sini. Kalau sudah tidak bisa ditolerir, oke kita pergi, bujuk Lukas. Permata akhirnya mengangguk.
Dia mengikuti Baron Tama dan Galatama. Galatama menengok ke Lukas dan memandangnya sinis. Seolah-olah berkata, Lukas tetap di tempatnya, jangan kemana-mana. Lukas mengedipnya dengan nakal. Galatama geleng-geleng. Tentu saja Lukas tidak diam di tempat. Dia mengikuti tapi sambil jaga jarak. Baron Tama dan Galatama serta Permata kini sudah berada di panggung utama. Seorang pemandu acara mendentingkan gelas tanda hadirin mesti menyimak. Segala percakapan dan kegiatan menyantap berhenti seketika. Lukas melihat di salah satu meja ada Bu Grace. Lukas pura-pura tidak menyadari orang itu di sana. Dia tidak menegur Bu Grace. Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan bisnis, keluarga, dan pejabat. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke rumah saya yang kecil ini, buka Baron Tama, disambut tawa para hadirin. Lukas mencibir. Dalam perjamuan kali ini secara khusus saya mengundang hadirin semua untuk memperkenalkan anggota baru dalam keluarga Tama, lanjut Baron Tama. Permata kelihatan gusar, dia menatap tajam Baron Tama. Seolah ingin menerkam sedikit saja kalau Baron Tama salah berkata-kata. Lukas juga mencium akan adanya konflik. Dia bersiap-siap. Baron Tama mempersembahkan Permata Hari. Inilah putri kebanggaan keluarga Hari, Permata Hari. Mulai malam ini, Anda semua dapat mengenalnya sebagai menantu keluarga Tama. Permata merah padam wajahnya. Dia mengepalkan tangan kuat-kuat. Tamu-tamu undangan bertepuk tangan juga saling tukar pandang sebab keluarga Tama baru saja melangsungkan pemakaman Gary Tama, dan sama sekali belum ada undangan pernikahan. Itu bohong. Permata merebut mic dari pemandu acara. Tepukan tangan berhenti seketika, suasana berubah hening mencekam. Baron Tama berdeham, maaf Permata, Om ralat. Para hadirin, maklum saya terbawa suasana saking senangnya akan mendapat Permata masuk dalam keluarga Tama. Permata Hari adalah calon menantu saya. Dia akan menikahi Galatama. Tepuk tangan lagi. Semua tersenyum. Tidak, Permata tidak mau. Teriak Permata. Baron Tama kelihatan gugup menghadapi tatapan bingung para tamu. Saya dari awal tidak setuju dengan perjodohan ini. Sejak perjodohan dengan Gary Tama, saya punya pilihan sendiri. Jangan seenaknya sebagai orang kaya berkuasa, mengatur-atur hidup orang. Lukas menatap kagum Permata yang dapat membela diri sendiri. Permata, papa mamamu sudah merestui, kata Baron Tama. Dari tengah, Lukas muncul, berlari menuju Permata. Ini saatnya. Palu sudah diketuk oleh Permata, saatnya beraksi. Lukas mengambil mic dari Permata. Betul yang dikatakan Permata. Semoga kalian semua mendengarnya, terutama keluarga Tama. Hidup seseorang itu yang mengatur adalah dirinya sendiri. Tidak diatur-atur oleh perjanjian bisnis berkedok perjodohan. Tamu-tamu memekik. Berada di depan Lukas baru tahu di antara tamu itu ternyata ada Randy, yang memberinya hadiah Ferrari. Baron Tama memandang Lukas dengan berapi-api penuh ancaman. Lukas tenang saja, bos mafia tidak akan mempermalukan diri sendiri depan khalayak ramai. Keluarga-keluarga kaya raya, ternyata tidak hanya membuli keluarga miskin, tapi membuli keluarga rekanannya juga yang dianggap di bawah mereka. Cara-cara seperti ini, semestinya tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Seseorang berdiri di antara para tamu, Lukas tidak mengenalnya. Hei, siapa kau? Berani-beraninya merusak acara ini. Turun-turun. Tidak tahu malu. Lukas tidak menggubrisnya, dia melanjutkan. Urusan jodoh Permata, biar dia sendiri yang menentukan siapa yang dikehendakinya. Yang pasti, dia tidak berkehendak dengan Galatama. Lukas menunjuk Galatama. Lukas Brata atau siapapun kau tak berhak mengkritik keluarga Tama, kata Baron Tama tegas. Dia turun dari mimbar dan menyuruh Galatama untuk membereskan Lukas. Galatama menyuruh petugas keamanan mengambil mic dari Lukas. Dia kini berdiri berhadapan dengan Galatama. Kurang ajar sekali kau mengacau di acara keluarga Tama. Geram Galatama. Kau tak pantas buat Permata. Kau penyakitan. Kutebak kau tak akan sampai umur 30, olok Lukas. Galatama berjengit. Dia menyuruh petugas keamanan untuk meringkus Lukas. Secara lincah Lukas menghindari tangkapan mereka, membuat Permata tertawa. Melihat itu Lukas semakin berani, dia melompat dan mengambil mic di mimbar Baron Tama. Tradisi ini harus dihentikan. Tidak boleh ada paksaan. Jangan lagi ada pemaksaan perjodohan. Sahabatku yang beken pasti setuju, iya kan, Randy?
Lukas menunjuk Randy di antara kerumunan tamu. Randy celingak-celinguk menyeringai, dia berdiri dari tempat duduknya, membalas senyum Lukas. Kau pasti setuju denganku kan, Randy? Tanya Lukas lagi. Bersambung. 42. Aku setuju dengan Lukas, Randy berkata mantap. Berdiri dan seketika semua mata menyorot kepadanya. Dari sekian banyak tamu, Lukas tahu betul, Randy berasal dari keluarga terkaya. Bahkan melebihi keluarga Tama. Keluarga Ren lebih besar kekayaannya. Baron Tama yang hendak meninggalkan kekacauan itu berhenti dari langkahnya. Dia kembali lagi, mendekat ke panggung. Lukas tertawa panjang. Dia menunjuk Randy dengan penuh kemenangan. Kalian harus dengar pemuda ini. Randy adalah orang yang bisa dipegang perkataannya. Randy membalas tatapan kemenangan Lukas. Dia maju ke panggung. Para hadirin menyimak keributan ini seperti hiburan. Ketika Lukas mau bicara lagi lewat mic, ternyata sudah dimatikan. Itu ulah Gala Tama yang menyuruh teknisi sound system. Para bodyguard keluarga Tama merapat ke lokasi perjamuan. Mereka berhenti ketika Ren mengisyaratkan mereka untuk diam di tempat. Randy temanku, sapa Lukas. Menjabat dan memeluk Randy. Lukas berkata, pembalap juara 1, Randy balas memeluk Lukas. Permata pun mendekat dan memeluk Randy. Terima kasih, Randy, ucap Permata. Baron Tama mendekat, dia menyeret Randy sebentar. Lukas mengikuti dan mencuri dengar. Randy, kau tidak perlu ikut campur urusan keluarga kami. Kenapa kau ikutan menyudutkan keluarga kami? Bisik Baron Tama di telinga Randy. Pak Baron, secara prinsip saya setuju dengan pernyataan Lukas. Tidak ada maksud untuk menyudutkan keluarga Tama. Ini adalah pesan secara general untuk semua keluarga. Randy membalasnya dengan tenang. Ini murni tentang sikap. Saya dan keluarga saya juga tidak senang dengan perjodohan yang dipaksakan. Sebaiknya keluarga Anda juga seperti itu. Setiap keluarga punya pandangan yang berbeda, kata Baron Tama. Untuk urusan seperti ini, tolong jangan ikut campur. Saya tidak bisa tidak ikut campur, karena Permata dan Lukas adalah teman saya. Kalau teman saya tidak bahagia, saya tidak senang. Randy terdengar adil. Baron Tama kelihatan mendengarkannya. Lukas mengamati, Baron Tama tidak bisa menekan Randy lebih jauh. Itu artinya, Baron Tama takut dengan Randy. Dari tatapan Baron Tama kepada Lukas, dia bisa melihat raut terkejut. Mungkin dia berpikir kalau Lukas adalah sosok yang lebih besar daripada bandit yang dituduhnya membunuh Gary Tama. Secara tiba-tiba Gala Tama merangsek maju dan mendesak Lukas. Dia tarik kerah Lukas. Kau merusak acaraku. Senang kau hah? Lukas menanggapi enteng Gala Tama. Tentu saja aku senang. Hal ini membuat Permata senang. Dan itu otomatis membuatku senang. Lukas tertawa. Gala Tama berubah bengis, dia mendorong Lukas sampai menabrak mimbar. Kau jangan senang dulu. Kau bisa dengan mudah kami lenyapkan. Semudah menjentikkan jari, kau bisa kami lenyapkan. Lukas mendorong Gala Tama, bahkan mengangkatnya sampai melayang. Gala Tama jadi gugup. Lukas lalu meletakkan Gala Tama di atas mimbar. Silakan saja. Sebelumnya anak buah kalian sudah mengincarku, tapi semuanya gagal. Sekarang, kalau kau berani mengancamku, cepat atau lambat, aku akan buat perhitungan dengan keluarga Tama. Ingat itu. Gala Tama agak terhuyung diletakkan di atas mimbar. Dia segera turun dan membetulkan tusidonya. Baron Tama tampak tidak senang dengan itu. Lukas mengajak Randy keluar dari acara ini. Ayo kita pergi. Orang-orang kaya ini sudah dapat satu pelajaran malam ini. Permata berbinar-binar dan tampak rileks sekarang. Baik, saya pamit dulu Pak Baron, pamit Randy dengan sopan. Merasa apa yang terjadi malam ini adalah perkara sepele. Namun bagi keluarga Tama, ini adalah pencorengan arang di atas muka. Kalian tidak boleh pergi, cegah Baron Tama. Dia menghadang mereka bertiga. Lukas maju berhadapan dengan Baron Tama. Pak Baron yang terhormat, Anda perlu menjaga nama baik keluarga Anda dulu. Belum lama ini Gary Tama meninggal, kuburannya masih basah. Anda menuduh saya sebagai pembunuhnya tanpa bukti jelas. Membuat saya kerepotan. Tolong, jangan buat sulit orang-orang. Mentang-mentang Anda mafia, tak punya perasaan. Baron Tama mendengus geram. Gala Tama yang kelihatan paling tercoreng mukanya membalas perbuatan Lukas. Dia menerjang Lukas dengan melompat dan menendang. Lukas yang sudah terlatih,
langsung mengantisipasi serangan dari belakang itu. Dia bergeser sedikit dan tendangan Galatama meleset, membuatnya jatuh terpeleset pula. Hadirin yang menyaksikan terkejut lalu berbisik-bisik menahan tawa. Gara-gara itu bodyguard keluarga Tama langsung bergerak mengepung Lukas. Mereka sudah bersiap dengan tongkat pemukul, kemudian berhenti. Randy maju menghentikan mereka. Kalian tahu siapa saya? Kalau kalian berani maju, kalian semua berhadapan dengan saya. Kalian tahu siapa saya, kan? Para bodyguard saling tukar pandang, lalu meletakkan kembali tongkat mereka dan mundur. Baron Tama dan Galatama pun tak ada upaya lagi untuk menghalangi Lukas membawa permata pergi. Mereka tak berani berhadapan dengan keluarga Ren. Di luar, Lukas mengucapkan terima kasih kepada Randy. Sama-sama, kapan-kapan kita ngopi. Randy memeluk Lukas lagi. Lukas tahu Randy sangat mengaguminya. Dalam kata lain, penasaran dengannya. Maka Lukas memanfaatkan posisi Randy yang super kaya. Bodyguard di dalam itu tidak berani dengannya karena mereka semua berasal dari anak perusahaan milik keluarga Ren. Kontraktor keamanan. Permata berterima kasih juga kepada Randy, dia mewujudkannya dengan mencium pipi Randy. Oh ya, kenapa tidak bawa Ferrari hadiahnya? Tanya Randy tiba-tiba saat Lukas baru mau masuk pintu mobil BMW-nya. Lukas menyunggingkan senyum saja, tidak enak mau menjelaskan yang sebenarnya kepada Randy. Di mobil, tak hentinya Permata memandangi Lukas dengan kagum. Bahkan dia sampai menitikkan air mata. Terima kasih Lukas. Dengan senang hati, Permata. Lukas melihat Permata rileks menyandarkan tubuhnya ke jok mobil. Dia memejamkan mata damai. Perjalanan pulangnya cukup lancar. Lukas tetap waspada melihat ke sekitar. Takutnya masih ada saja kiriman orang hendak mencelakainya. Dari sejak meninggalkan rumah besar Baron Tama, tak ada mobil mencurigakan yang mengikutinya. Malam ini aman. Namun, perkiraannya salah. Ketika berbelok kanan menuju lokasi kondo Melanie, ada beberapa mobil yang mengikutinya. Lukas tidak langsung berhenti di depan kondo. Dia ambil tempat lain. Dia bawa mobil ke dekat pusat olahraga. Lukas berhenti. 4 mobil itu pun berhenti. Dari tiap mobil turun 5 orang. Mereka tampak seperti tukang pukul. Lukas melihat Permata masih nyenyak tidurnya. Dia tinggalkan sebentar. Lukas turun menghadapi belasan orang itu. Bosan tanya baik-baik kepada orang yang suka mengeroyok. Lukas menyerang mereka lebih dulu. Dia sudah matang perhitungannya. Dia menyerang dari sisi kiri. Bogem dan tendangan melayang secara tepat mengenai titik-titik fatal pada tubuh lawan. Belasan orang itu juga bawa senjata berupa pisau, tongkat besi, serta pistol. Dengan sikap siaga asahan militer, Lukas menghindar tiap serangan hingga musuh menyerang temannya sendiri. Selama setengah jam lebih sedikit Lukas menghajar mereka sampai benar-benar terlumpuhkan. Lukas sendiri sudah ngos-ngosan. Dia melucuti semua senjata dan mengumpulkannya di satu tempat. Jauh-jauh dari tumpukan musuh yang terkulai tak berdaya. Lukas hampiri dan tarik salah satu, katakan, siapa yang menyuruh kalian? Orang itu mukanya babak belur. Dia tutup mulut. Apakah keluarga Tama menyuruh kalian? Pemuda itu menggelengkan kepala. Lalu siapa? Bentak Lukas. Bersambung. 43. Pemuda itu tampak ketakutan. Tangan dan kakinya telah lumpuh dihajar Lukas. Aku akan mengakhirimu saat ini juga kalau kau tidak menjawabnya. Kau masih sangat muda, masa depan harusnya terbentang buatmu. Kau mau menyia-nyiakannya. Pemuda itu menangis. Tommy Maharta. Tommy Maharta yang menyuruh kami. Lukas melepaskan cengkeramannya, menjatuhkan pemuda itu sampai kepalanya terantuk batu. Lukas langsung menelepon Lady Okta melaporkan perusuh ini. Dia sengaja tidak menyebutkan nama Tommy. Urusan itu akan dihadapinya sendiri. Lukas berpesan agar belasan pemuda ini diberikan fasilitas rehabilitasi. Mereka mesti dididik dengan benar. Lucu, seorang Tommy Maharta mengerahkan anak-anak muda begajulan begini. Lukas punya akal. Dia kelabui saja Tommy Maharta. Itu dilakukannya dengan mengambil ponsel milik pemuda lalu Lukas berpose pura-pura mati. Dia mencolek darah dari musuh yang jatuh, lalu mencoret ke hidungnya. Foto itu kemudian dia kirim ke Tommy Maharta. Lukas geli melakukan itu, tertawa saja dia dari tadi. Tunggu saja kau, Tommy Maharta, kata Lukas dalam hati selagi berjalan menuju mobilnya. Dia putar balik dan sampai ke kondo Melanie.
Permata sudah bangun ketika mobil sampai. Dia masuk lalu bercerita langsung ke Abda Melanie yang terjaga dari tidurnya. Sewaktu Lukas memasukkan mobil ke garasi, dia mendapatkan pesan dari Bu Grace. Dia meminta Lukas untuk bicara dengannya besok di kantor. Lukas mengusap wajah. Agak malu juga karena bertingkah seperti itu di depan Bu Grace. Di beberapa kesempatan ketika Lukas turun ke lantai tempat Bu Grace suka beredar, Lukas sering melihat Pak Haryanto sering bertemu dengan Bu Grace. Hal ini ditutupi Lukas dari dulu. Dia tidak berusaha untuk berpikiran yang tidak-tidak. Dia berpikir positif saja. Namun satu kesempatan membuatnya berpikir lain. Lukas pernah melihat Pak Haryanto menyentuh Bu Grace dengan sentuhan yang bukanlah diperuntukkan seorang rekan bisnis. Pertanyaan itu dia kubur sementara. Pagi hari Lukas menyalakan televisi untuk menyimak berita selagi menunggu Melanie dan Permata hari siap-siap. Salah satu berita menarik perhatiannya. Berita itu mengungkapkan tentang bunuh diri seorang pria. Ketika fotonya muncul, Lukas tersedak jus jeruk yang diminumnya. Itu kan orang yang tadi malam, kata Lukas pelan. Kemudian ada orang dari keluarga Tama, Lukas tidak mengenalnya. Mengungkapkan bahwa orang itu tidak percaya bahwa korban bunuh diri. Dia minta agar kepolisian menyelidiki kasus tersebut sesegera mungkin. Ditakutkan pembunuhnya masih berkeliaran. Lukas menangkap maksud dari orang itu. Mereka pasti mencurigai Lukas sebagai pembunuhnya. Mainnya fitnah terus, batin Lukas. Saluran berita itu segera diganti ke tayangan lain ketika Melanie dan Permata keluar dari kamar. Lukas sudah menyiapkan roti bakar buat mereka. Hari ini Lukas tidak mau melewatkan tampang Tommy Maharta ketika menyadari dirinya masih hidup sehat walafiat. Orang sombong itu pasti kesal bukan main. Dia pasti sudah kepedean untuk mengambil Melanie lagi. Itu tidak akan terjadi. Permata membawa mobilnya sendiri untuk bertemu calon klien dan rekanan kerjasama untuk membuat perusahaan sendiri. Melanie menyemangati Permata. Di mobil perjalanan kantor, Melanie tanya-tanya seputar tadi malam. Lukas menjawab ala kadarnya. Permata pasti sudah cerita yang lengkap. Setelah melapor ke kantor pusat keamanan gedung Sukma Group, Lukas pamit ke Melanie untuk melakukan pengecekan rutin sekaligus bertemu dengan Bu Grace. Ada apa Bu Grace mencarimu? Melanie heran. Entahlah, akan kucari tahu, kata Lukas. Lukas turun ke lantai 16 untuk menemui Bu Grace di kantornya. Silakan masuk, sambut Bu Grace. Terima kasih Bu Grace, kata Lukas sopan ketika ditawari tempat duduk oleh Bu Grace. Bu Grace mengamati Lukas dengan seksama. Pandangannya sedikit berbeda dari kali pertama Lukas bertemu dengannya. Kerjamu bagus sebagai bodyguard Bu CEO Melanie, puji Bu Grace. Lukas tersenyum mengangguk. Lukas, tadi malam aksimu luar biasa, Bu Grace langsung ke inti percakapan. Lukas pura-pura kaget mendengarnya. Jujur saya agak kecewa karena kamu tidak menyapa. Padahal saya yakin kamu melihat saya. Ayo jujur, Bu Grace menyatukan tangan lalu meletakkannya di bawah dagu. Mengamati Lukas dengan senyum simpul. Lukas menyeringai, maaf Bu Grace, saya tidak sempat. Saya mesti menemani teman saya. Temanmu banyak ya, orang-orang berpengaruh semua. Keluarga Hari, keluarga Ren. Ada nada curiga yang memancing fakta dari cara bicara Bu Grace. Lukas mesti hati-hati berucap. Dari awal Bu Grace sudah penasaran dengan jati diri Lukas yang sebenarnya. Ya saya orangnya cukup mudah berteman, Bu. Jawaban itu tidak memuaskan Bu Grace. Jarang-jarang loh, Randy anak sulung dari keluarga Ren itu turun tangan dan bicara di depan umum seperti tadi malam. Apalagi berani mempermalukan keluarga Tama di depan tamunya. Randy ada hutang jasa apa denganmu? Lukas waspada. Ini mengoreknya sudah terlalu kentara. Bu Grace bertanya tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah datang ke klubnya Randy, di situ saya langsung akrab dengannya. Menarik, kamu tahu kan klubnya Randy itu khusus orang-orang Perlente? Ya saya tahu. Berarti kamu orang Perlente dong, kenapa bekerja jadi bodyguard? Tembak Bu Grace. Saya orang biasa-biasa saja kok, Bu Grace. Hanya saja mungkin saya diliputi keberuntungan, ucap Lukas. Sesuatu yang bisa diandalkan adalah keberuntungan, meski jarang-jarang dan suka pilih-pilih datangnya. Sebelum kamu bekerja di sini, kamu pernah bekerja di mana? Tanya Bu Grace. Lukas langsung bercerita kalau dia adalah seorang pelancong.
Bekerja pindah-pindah tempat hanya untuk memodali biaya perjalanannya saja. Tentu ini tidak sepenuhnya bohong. Waktu di kemiliteran, dia ditugasi ke luar negeri dan wilayah terpencil tanpa dibiayai perusahaan kontraktor. Dia membaur di lokal dan mencari uang. Itu untuk mendapatkan kepercayaan. Oh begitu. Bu Grace memicingkan mata tanda kurang percaya. Ya seperti itu, Bu. Ada hal lain yang bisa dibantukah? Soalnya saya perlu segera ke kantor Bu Melanie. Cara untuk menghindari pertanyaan berikutnya. Satu hal saja, kamu tahu kan kedudukan saya di sini? Lukas mengangguk. Saya salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Awalnya saya memiliki sebagian saja. Saya mendapatkan sisanya pemberian dari ayah saya. Diminta untuk mengelolanya sebaik mungkin. Awalnya Lukas tidak paham kenapa Bu Grace mengungkapkan ini. Lalu, tempo hari ketika kamu melihat saya dekat dengan Pak Haryanto, saya hanya ingin meluruskan saja. Kami tidak ada hubungan khusus. Murni rekanan bisnis saja. Kami suka saling konsultasi tentang arah perusahaan ini, lanjut Bu Grace. Lukas mengangguk-angguk saja. Dia merasa tidak perlu mendengar informasi itu. Bu Grace merasa cukup mengobrol dengan Lukas pagi ini. Dia dipersilakan kembali. Ketika keluar dia bertemu Lee. Lee habis membantu tim keamanan lantai 16 untuk pengecekan. Lee memberitahu Lukas tentang suami Bu Grace yang saat ini di penjara. Padahal orang itu seorang tokoh ternama. Lukas simpan rasa penasarannya untuk nanti saja. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Yang dinanti-nanti Lukas hari itu datang. Sekitar menjelang jam makan siang, Tommy Maharta naik ke lantai 30. Dia berjalan dengan penuh percaya diri serta raut kemenangan. Namun, ketika melihat Lukas sedang duduk santai di sofa depan ruangan Melanie, dia terkejut, seperti tersambar petir. Kau, puding Tommy Maharta. Bersambung. 44. Kok kaget begitu? Goda Lukas. Tommy Maharta terhenti dari langkahnya. Posisinya sudah dekat dengan pintu ruangan Melanie. Lukas menahan tawa melihat wajah Tommy yang kaget. Beberapa detik berlalu kini Lukas seperti bisa melihat ada asap kereta api ngebul dari telinga dan hidung Tommy. Jelas Tommy tampak sangat marah. Di pikiran Lukas dia menebak Tommy kecelek karena Lukas masih sehat tanpa cacat sedikit pun. Meski begitu Lukas tidak akan membocorkan kalau dirinya tahu rencana Tommy. Lukas berpikir Tommy sekarang ini sedang menarik benang merah. Foto yang dikirim semalam itu perbuatan Lukas. Dia menyeringai saja. Tommy juga tampak menahan diri agar jangan sampai keceplosan mengucapkan Lukas masih hidup. Lee datang dan mencegah Tommy bergerak lebih jauh lagi menuju pintu Melanie. Tuanku, Tommy Maharta, Bu CEO sedang tak ingin diganggu. Jadi lebih baik kembali saja, kerjakan tugasmu sebagai direktur. Lee tepat di depan Tommy dengan muka tangguh. Lukas semakin santai melihat Tommy kini mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. Amarah orang itu sudah sampai ubun-ubun. Lukas membayangkan dia bisa ceplok telur di atas kepalanya. Tommy tidak berkata-kata lagi setelah menuding Lukas dengan, "Kau." Dia berbalik dan menggeram, kembali ke kantornya. Lee mengedip kepada Lukas. Lukas membalas. Dia berdiri dan memberi Lee tos. Dalam hati Lukas, apapun rencanamu, Tuan Tommy, akan kuhentikan. Tommy diliputi emosi. Angkara murka menyelimutinya. Dia kembali ke ruangannya dengan membanting pintu kaca sampai retak. Dia coba hubungi komplotan pemuda yang disewanya tadi malam. Tidak terhubung. Dia menjatuhkan semua benda yang ada di meja. Dipenuhi emosi sambil terengah-engah Tommy melihat kartu nama. Kartu nama dengan warna hitam saja. Itu pemberian ayahnya. Tommy ambil dan menghubungi nomor yang tertera. Itu nomor organisasi. Panggilan tersambung, kirimkan seorang petarung tangguh. Sasaran, balas suara di ujung sana. Lukas berkata,
kata Tommy penuh dendam. Telepon dimatikan segera. Tommy menuju jendela kaca, melihat pemandangan dari gedung pencakar langit. Dia menuliskan nama Lukas di kaca lalu menyilangnya. Kau akan habis, Lukas. Itu sebuah janji. Sore hari ketika pulang, Lukas dan Melanie mendapati Permata sedang uring-uringan di kondo. Dia mondar-mandir menggerutu di telepon. Lalu terduduk di meja makan sambil mengacak-acak rambut. Hei, ada apa? Tanya Melanie, mendekat. Lukas berdiri di dekat meja. Dia menduga itu masih ada hubungannya dengan Galatama. Permata menarik napas, meredakan kekesalannya. Perusahaanku tidak bisa dibuka, kata Permata, lemas. Loh kok bisa? Melanie heran. Permata bercerita proses pembuatan perusahaannya terbentur tanda tangan pejabat. Surat pendiriannya tidak kunjung selesai. Dan akibatnya, para investor yang sudah dia dekati jadi ogah meneruskan. Permata punya kecurigaan ini ada campur tangan keluarga Tama dan papa mamanya sendiri. Entah bagaimana mereka mencium siasat Permata. Lukas berpendapat demikian. Relasi keluarga Tama besar. Notaris-notaris dan pejabat seolah ada di genggaman mereka. Dia pikir dengan Permata membuat perusahaan sendiri, itu akan membantunya jadi mandiri dan menunjukkan bahwa dia tidak butuh siapapun untuk menjadi sejahtera. Nyatanya, baru mau membuat saja sudah dipersulit. Sial betul. Tambah lagi kekesalan Permata sore itu. Berita tentang kacaunya perjamuan tadi malam sampai ke telinga papa dan mama. Bahkan kakeknya sampai turun tangan. Barusan saja kakeknya menelepon. Kakekku menyuruhku untuk meneruskan pertunangan dengan Galatama. Lukas menyadari kegiatan mereka mengacau semalam memang bakal berujung masalah juga. Susah untuk lepas dari genggaman konglomerat. Apalagi pihak keluarga memihak mereka. Itulah kenyataannya. Meski begitu Lukas tetap berniat untuk membantu Permata menggagalkan itu semua. Melanie punya sikap yang sama juga. Kakek memaksa pernikahannya dipercepat. Bulan depan. Permata menggerung. Menggaruk-garuk meja. Hah, bulan depan banget. Melanie tahu Permata akan susah menolak permintaan kakeknya. Waktu kecil Permata lebih dekat dengan kakeknya. Dia cucu kesayangan. Lukas ada pikiran tentang ini. Dia melihat kondisi fisik Galatama yang kurang fit. Dugaannya benar. Laki-laki itu mengidap penyakit dalam. Kemungkinan usianya tidak lama lagi. Maka dari itu pernikahannya harus dipercepat. Pemikiran ini dia simpan dulu sampai bisa terkonfirmasi. Kita akan bantu kamu supaya pernikahan itu tidak akan terjadi, kata Lukas. Melanie mengangguk, sepakat dengan Lukas. Lukas dan Melanie menemani Permata menenangkan diri di meja makan. Lukas membuatkan mereka makan malam. Setelah menyantap dan minum-minum sebentar, Melanie dan Permata masuk ke kamar beristirahat. Lukas mengambil kunci mobil dan keluar diam-diam. Ada yang ingin dibicarakannya dengan Anton. Dia berangkat menuju kafe Anton yang baru kemarin. Sepanjang perjalanan Lukas siaga mengintai dari spion apakah ada pergerakan mencurigakan. Dia habis bikin kesal Tommy. Jadi kemungkinan orang itu akan terus mengirim anak buah atau suruhan untuk mencelakainya. Insting Lukas sudah terlatih sejak di militer. Pergerakan sedikit saja dia bisa mencium. Dia tak pernah lengah. Sampai di kafe yang agak susah ditemukan dari jalan utama itu Lukas langsung naik ke bar di lantai atas. Tempat berkumpulnya ketua-ketua geng dalam lingkaran Anton. Selamat datang, Bang. Sambut Anton. Bagaimana? Tagih Lukas. Dia disajikan segelas bir oleh Anton. Aku sudah bertemu dengan Kota Naga. Romi Wijaya menghubungiku lagi dan mengajak berunding. Kami bercakap panjang sambil makan-makan. Kesimpulannya, kita semua mesti bergencatan senjata dulu. Mereka tidak akan menyerang kita lagi. Diharapkan juga sebaliknya, Bang. Begitu, Lukas mengangguk-angguk.
Setidaknya satu yang dikhawatirkan sudah tercoret. Mereka pun berjanji tidak akan menuruti permintaan keluarga Tama untuk mengirim anak buah kota naga menyerangmu. Bang, tambah Anton. Bagus. Meski begitu kita mesti tetap waspada. Perkataan mereka tidak bisa kita pegang sepenuhnya. Namanya dendam tetap dendam. Aku harap kau tetap hati-hati dan mengawasi pergerakan mereka. Jelas Lukas. Iya, Bang. Anak buahku yang menyamar masih menguntit pergerakan mereka. Jangan lupa juga awasi keluarga Tama. Semalam aku bikin keributan di perjamuan mereka. Khawatirnya mereka sedang menyusun rencana untuk menjebakku lagi. Oh, berita tadi pagi ya. Ada dari kalangan terdekat keluarga Tama yang bunuh diri, tebak Anton. Lukas mengangguk. Setelah beberapa sesap bir, Lukas teringat rencananya tadi pagi untuk menghentikan satu orang rusuh. Anton, kirim orangmu untuk memberi pelajaran Tommy Maharta. Lukas menceritakan tentang peristiwa tadi malam dan tadi siang. Lukas berpesan agar anak buah Anton cukup mengisengi Tommy saja. Tidak sampai membuatnya babak belur. Siap, Bang. Tidak ingin berlama-lama, Lukas pergi pulang. Seperti dugaan Lukas, di sebuah rumah sakit, Galatama sedang dirawat. Tadi pagi dia pingsan tiba-tiba dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Tama curiga ini akibat serangan Galatama yang meleset ke Lukas. Galatama menunggu seseorang datang. Orang itu datang agak larut malam. Orangnya gagah, tampak seperti petarung. Namun, usianya lebih tua. Apa yang kau inginkan? Tanya orang gagah itu. Bersambung. 45. Beri Lukas berata pelajaran, kata Galatama dengan nada lemah. Orang gagah sosok kebapaan bernama Mike Suratama itu mengangguk mengiyakan permintaan Galatama. Pagi berikutnya, Lukas sengaja tidak segera naik ke lantai 30. Dia berlama di parkiran untuk melihat Tommy Maharta. Tadi malam Anton sudah mengirim anak buahnya untuk mengisengi Tommy. Anton semalam memberi laporan ketika Lukas mau tidur. Katanya anak buahnya menemukan Tommy di sebuah bar. Mereka sengaja bikin keributan yang membuat Tommy kena pukulan. Lukas tertawa mendengarnya. Sekitar 10 menit Lukas menunggu, Tommy Maharta tiba dengan mobil mewah Porsche-nya. Lukas tahu posisi parkir Tommy. Beberapa hari lalu dia bertanya ke Maria dari lantai 3. Lukas menunggu sambil bersandar ke kap BMW-nya. Lukas membajak tempat parkir di samping Tommy. Dari kaca depan mobilnya, Lukas bisa melihat wajah Tommy yang memar. Lukas bersedekap, menunggu Tommy keluar dari mobilnya. Tommy memarkir mobilnya dengan garang, tikungannya tadi cukup tajam hampir saja ngedrift. Suara kit terdengar nyaring. Tommy mengenakan kacamata hitam. Memarnya masih mengintip. Lukas yakin sebelah matanya masih merah menghitam. Tommy keluar dari mobilnya dan menutup pintu dengan gertakan. Dia hampir tidak menyadari keberadaan Lukas kalau saja Lukas tidak bersiul. Tommy tadi berjalan berapi-api menuju pintu masuk menuju lobi lift. Gelap-gelap begini pakai kacamata hitam, tegur Lukas. Tommy berhenti dan mengepalkan tangan. Dia berbalik dan menghadapi Lukas. Kau, katanya. Lukas menebak Tommy memang sedang punya rencana baru untuk Lukas. Hanya saja dia menahan diri untuk tidak keceplosan. Wajahmu memar, jadi berkurang ketampanannya, ejek Lukas. Tommy menunjuk Lukas dengan marah. Kau, kurang ajar sekali. Lukas mengedikkan bahu. Kenapa wajahmu? Tommy melepas kacamata hitamnya. Lukas tebak itu harganya puluhan juta. Lukas menahan tawa melihat separuh muka Tommy bengkak. Mata kirinya menonjol. Memarnya sampai ke pipi. Tommy menunjuk lukanya. Ngaku kau, ini ulahmu kan? Lukas angkat tangan. Hei, tadi malam memangnya kita bertemu. Ini pasti perbuatan suruhanmu, tuduh Tommy. Memang kejadiannya bagaimana? Goda Lukas. Tommy mendengus.
Giginya kedengaran bergemeletuk karena emosi. Kau sengaja menungguku di sini untuk menertawakanku. Itu berarti kau sudah tahu kalau wajahku bengkak begini. Bagaimana lagi kalau bukan kau yang menyuruh? Lukas maju menghadapi Tommy. Orang itu lebih tinggi dari Lukas sehingga Lukas perlu sedikit mendongak. Aku bisa berkata hal yang sama tentang malam sebelumnya. Rencanamu gagal kan? Apa yang kau bicarakan? Tommy mengelak. Kau tahu apa yang ku bicarakan. Lain kali, kirim orang yang lebih mampu. Juga ku beri kau saran, belajarlah bela diri. Dipukul sedikit saja sudah cengeng, olok Lukas tajam. Tommy meledak kemarahannya. Dia mendorong Lukas. Menyingkir, aku mau menemui Melanie. Akan ku rebut dia dari tanganmu. Lukas menertawainya, coba saja kalau bisa. Tommy bergerak masuk ke lobi lift. Lukas masuk ke mobil dan berpindah ke parkiran lantai atas. Dengan begitu dia akan lebih cepat sampai di lantai 30. Lift dari lantai ini biasanya ramai di jam-jam segini. Lukas lincah membawa BMW ngedrift berputar di jalan spiral menuju parkiran lantai atas. Dia tiba lebih cepat dari Tommy di lantai 30. Segera dia berlari dan berdiri depan pintu ruangan Melanie. Beberapa detik kemudian Tommy baru muncul dari lift. Berapi-api dia berjalan menuju ruangan Melanie. Lukas menyerbu masuk ke ruangan Melanie lalu mengunci pintu. Tommy menggedor-gedor dengan kesal. Lukas, apa yang kamu lakukan? Protes Melanie, kaget dengan kelakuan Lukas yang tiba-tiba itu. Menghalangi musuh memasuki benteng, kata Lukas sambil menyeringai konyol. Lukas, itu perbuatan kekanak-kanakan, kata Melanie sebal. Suruh dia masuk. Loh, beneran gak apa-apa dia masuk. Lukas memberi gestur kalau orang yang di depan pintu adalah musuh besar bersama. Dia sudah buat janji tadi malam. Ada yang ingin kami bicarakan. Lukas langsung membentuk bibir. Oh. Dia seketika paham. Melanie sedang melaksanakan misinya. Perlawanan dalam diam dan permisif. Lukas membungkuk menghormati Melanie, lalu membukakan pintu. Silakan masuk, Tuan Tommy, oloknya. Tommy mendengus kesal. Dia tak menoleh ke arah Lukas sama sekali. Dia langsung duduk depan Melanie. Kacamata hitam bertengger tetap. Lukas keluar dari ruangan. Meski begitu dia bisa mendengar dari celah pintu apa yang dibicarakan Tommy dan Melanie. Kenapa kamu? Tanya Melanie. Tommy kelihatan geer mengira Melanie peduli padanya. Dia membuka kacamatanya dan memperlihatkan luka di mata. Trik belas kasihan. Cuy, batin Lukas. Semalam kena pukul di bar, bukan aku yang memulai, jawab Tommy lembut. Dia menceritakan kejadiannya. Di suatu bar kelas perlente, dia sedang minum gin. Lalu ada ribut-ribut kecil di sebelahnya. Dua orang itu menyenggolnya. Tommy tidak terima dan membentak orang itu. Dua orang itu memukul Tommy. Terjadilah keributan. Bodyguard Tommy datang untuk mengeluarkan Tommy dari kerusuhan itu. Sakit? Pertanyaan Melanie terdengar sarkastik. Tommy salah mengartikannya. Sedikit. Ini tidak seberapa. Luka kecil saja. Oh, Melanie menanggap singkat. Sebetulnya tidak peduli. Lalu Tommy menceritakan kejadian tadi di parkiran. Dia protes kelakuan Lukas kepada Melanie. Bodyguard CEO kok seperti itu kelakuannya. Lukas benar bodyguardmu yang bisa diandalkan. Kelakuannya seperti gelandangan. Tommy, kenapa setiap kali kau kesini yang kau bahas Lukas terus? Kau ingin sampai pada topik supaya aku mau kembali kepadamu kan? Langsung aja ke poinnya, Melanie mengatakannya dengan datar. Aku pikir kamu akan membicarakan strategimu untuk perusahaan. Lukas kelihatan seperti bodyguard yang tak bisa diandalkan. Aku bisa menjadi pelindungmu yang terbaik, balas Tommy. Sini biar ku beritahu, Lukas memang bodyguardku. Tugasnya memang melindungiku.
Pekerjaannya baik selama ini. Dia sangat bisa diandalkan karena dia jago bela diri. Kutambahkan lagi, kami saling melindungi. Saat ini, justru akulah yang sedang melindunginya. Perkataan Melanie membuat Tommy tercengang. Bagaimana maksudnya? Lukas yang mencuri dengar juga ikut terkejut. Di sisi lain, dia bangga mendengarnya. Kau tidak akan mengerti. Orang suka memaksa sepertimu tidak akan mengerti. Melanie membuang muka. Tommy berdiri, merasa jurusnya tidak berhasil. Melanie, ingat janjiku dulu. Aku bisa mengerahkan para pemegang saham untuk menyerangmu. Kamu akan dibuat malu. Melanie juga berdiri, mukanya merah padam karena marah. Dia sudah tidak tahan. Tommy, jika kau tidak punya hal penting untuk dibicarakan, nyah saja dari sini. Muak aku melihatmu. Melanie menunjuk pintu keluar. Tommy memakai kacamata hitamnya lagi. Dia membetulkan jasnya. Lalu keluar tanpa kata-kata lagi. Dia menunjuk Melanie, meneruskan ancamannya barusan. Lukas langsung masuk. Aku mendengar semuanya tadi, kata Lukas. Tommy tidak berhenti mengancam. Melanie mendesak kesal. Kamu tenang saja, urusan Tommy serahkan padaku, kata Lukas percaya diri. Apa yang akan kamu lakukan? Bersambung.